Berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasan patch terbaru untuk di hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022. Let's go. Hal pertama yang pengen gua notes adalah di sini tidak ada battlefield adjustment sama sekali. Jadi di perubahan patch terbaru kali ini hanya ada nerf dan juga buff yang terbilang minor patch. Tapi nggak tahu kenapa kalau ngelihat dari jumlah hero yang di buff dan di nerf, mau bilang major patch juga enggak, mau bilang minor patch juga bukan gitu loh, karena terlalu banyak hero yang mengalami perubahan. Yang terbaru dari patch ini adalah Fredrin, hero yang nanti akan muncul pada tanggal 12 Agustus 2022, yaitu adalah hari pertama dari MPL Indonesia dan MPL Filipina. Ketika udah rilis di tanggal 12 Agustus 2022, untuk di week yang pertama dan week yang kedua, otomatis hero ini belum bisa digunakan di MPL Indonesia maupun Filipina. Tapi ketika udah memasuki minggu yang ketiga dan yang keempat, ada kemungkinan bakal bisa digunakan untuk Fredrin di dalam scene MPL. Dan seperti biasa, kita akan langsung mulai dengan beberapa perubahan yang terjadi di hero adjustment. Yang pertama adalah Vexana. Pasif dari Vexana kali ini dioptimalkan kecepatannya sehingga pasifnya bisa aktif secara berurutan. Dan untuk ultimate ada beberapa perubahan yang terjadi seperti efek baru yang sekarang undead naiknya tidak bisa kembali lagi secara otomatis kepada Vexana ketika berada terlalu jauh. Tapi di satu sisi ada skill tambahan Vexana yang bisa memanggil undead naiknya satu kali saja. Jadi abis Vexana pencet ultimate untuk kedua kalinya, ya si Undead Knight bakal balik lagi ke sampingnya Vexana. Tapi kalau skillnya udah dipencet untuk kedua kalinya dan Undead Knight terlalu jauh dari Vexana, alhasil untuk Undead Knight-nya sendiri nggak bakal kembali ke samping dari Vexana. Selanjutnya ada Faramis. Untuk Faramis sendiri, pasifnya kali ini mendapatkan peningkatan jarak, sehingga untuk mengambil pasif dari Faramis akan lebih dipermudah. Sementara ultimate-nya, yang mungkin kemarin-kemarin itu banyak banget kendala ketika ingin digunakan, sekarang malah bisa digunakan ketika lagi bergerak tanpa adanya efek gangguan apapun, sehingga membuat Faramis yang biasanya nabrak-nabrak turret makin lebih pede lagi. Ketika dia lagi berlari pun dia bisa melakukan ultimate. Namun dengan perubahan ini, ultimate dari Faramis juga mengurangi HP tambahan di mode Spectre. Faramis seperti ini menurut gua bakal lebih oke loh buat nabrak-nabrak. Dan ngomongin soal total HP yang hilang dalam mode Spectre atau dalam mode hantu, ya kan, pas altarnya dibuka, pas ultimate-nya dibuka, menurut gua nggak tahu kenapa gak berpengaruh banyak, dikarenakan pas pecah ya kan dari pasif ultimate-nya, itu kan dia nge-freeze dulu kan. Alhasil ya tetap bisa nabrak gitu loh. Tetap bakal jadi hero yang lumayan menakutkan di patch terbaru kali ini. Selanjutnya perubahan yang signifikan terjadi pada Melissa. Untuk di skill pertama, cooldown yang sebelumnya 7 detik kali ini diubah menjadi 8,5 sampai dengan 7 detik. Sementara buat sekarang, skill satunya memiliki cooldown reduction setiap kali Muddles menyerang musuh-musuhnya, yaitu dari 1,2 detik menjadi 1,5 detik. Jadi cooldown reduction-nya bakal lebih cepat dan membuat skill 2 dan skill 1 ini bisa menjadi sebuah combo, sehingga ketika nanti Muddles atau skill 2-nya Melissa ini connect kepada hero-hero lawan, skill satunya berpotensi untuk di-spam dan membuat Melissa makin sulit untuk ditangkap, entah di laning phase atau bahkan di teamfight besar. Lalu ultimate-nya juga di-buff untuk peningkatan defense saat skill aktif atau bubble-nya aktif, itu ditingkatkan dari 3 kali lipat sampai dengan 5 kali lipat. Gue bilangnya Melissa ini bisa jadi salah satu opsi yang bener-bener meta banget di gold lane. Jadi kayak Munton memperkaya di bagian gold lane-nya, sehingga Marksman tuh gak cuma Beatrix Cloud, dan Melissa bisa in di sana ketika mungkin ada Popol Kupa salah satunya yang pernah menjadi favorit atau langganan pick di gold lane. Karena Melissa ini kayak memiliki skill ultimate yang bersifat defense, padahal dia itu hero ofensif atau hero marksman yang harusnya memberikan dealing damage. Badang kali ini juga mendapatkan beberapa adjustment yang menurutku lumayan overpower buat sekarang. Seperti skill pertamanya yang sekarang sudah memiliki 2 stack, jadi bisa digunakan dengan cepat atau bahkan bisa digunakan di waktu yang bersamaan. Untuk skill 2-nya, cooldownnya juga sedikit dikurangi dikarenakan ada efek yang dihapus. Tapi ketika ada efek yang dihapuskan, ada efek baru juga yang ditambahkan dari Badang, yaitu ketika Badang menggunakan skill keduanya, dia akan menciptakan shield sebanyak 350 sampai dengan 600 dan juga ditambahkan dengan persenan physical attack dan berlangsung selama 5 detik. Ya, jadi hitungannya skill 2-nya Badang emang cooldownnya nggak bisa secepat dulu, nggak bisa ngedes kayak dulu, tapi dengan shield absorb yang lebih banyak, ini membuat Badang kayak makin lebih kuat aja untuk melakukan teamfight. Apalagi 5 detik, ini kayak ngelebihin Esmeralda coy. Sementara itu untuk ultimate-nya yang dulu mengeluarkan shield absorb, buat sekarang shield-nya nggak bisa lagi digunakan. Shield-nya dipindahkan ke skill 2, tapi buat sekarang ultimate-nya Badang itu immune atau kebal terhadap efek dari crowd control selama durasi skill ini berjalan. Lu mau tahu nggak ekspresi gue pertama kali gue baca ini kayak, hah? Imun? Ini OP banget dong berarti ya. Dikarenakan otomatis Badang tidak akan bisa digeser, diganggu, di airborne, dan diberikan efek CC apapun oleh lawan-lawannya termasuk Lord yang terhormat. Kalau menurut penilaian kalian gimana? Kalau menurut gue sih Badang bisa jadi opsional nih, entah di jungler atau di EXP lane sekaligus gitu loh. Karena buat sekarang opsi EXP lane juga kan menipis. Untungnya nggak cuma